Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu penyerahan rumus dari setiap kelompok. Langsung saja ke pengerjaannya. Pertama, saya akan menurunkan rumus persamaan uh, kontinuitas. Nah, pertama-tama uh, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang persamaan kontinuitas aljabar dulu. Persamaan kontinuitas aljabar. Jadi, Rho 1 itu merupakan eh, densitas fluida penampang 1. Terus A1 merupakan luas penampang 1. Selanjutnya ada V1 merupakan kecepatan aliran fluida di penampang 1. Ini berlaku juga pada densitas fluida penampang 2, luas penampang 2, dan juga kecepatan aliran fluida. Jadi, jika densitas fluida penampang 2, maka jadi Rho 2. Selanjutnya, kalau jika ada luas penampang 2 juga menjadi A2. Juga kalau ada kecepatan aliran fluida di penampang 1 juga itu namanya V, itu simbolnya jadi V2. Jadi laju aliran massa, laju aliran massa atau M itu sama di keduanya. Jadi scroll dulu ke bawah. M massa masuk itu sama dengan massa keluar. Lalu M sama dengan rho luas penampang densitas fluida dikali luas penampang dikali kecepatan aliran fluida rho AV. Lalu untuk M1 sendiri jadi sama dengan M2. Jadi eh, massa 1 dengan massa 2 itu sama. M1 sama dengan M2. Nah, sedangkan kita lanjut M sendiri itu rho AV, M1 berarti eh, rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Nah, jika rho 1 sama dengan rho 2, maka A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, eh, ini merupakan rumus dari persamaan kontinuitas aljabar. Selanjutnya kita ke persamaan persamaan kontinuitas bentuk diferensial, atau bisa juga disebut dengan Euler. Jadi rumusnya yaitu do P per do T sama dengan rho. Nah, berikut rumus dari bentuk diferensial Euler. Nah, uh, jadi meskipun kecepatan aliran berubah, volume fluida ini konstan di semua titik. Nah, jadi do P per do T ditambah 0. Jadi karena konstan itu 0 kan. Jadi sama dengan 0. Jadi do P per do T sama dengan 0. Jadi densitasnya itu tidak berubah terhadap waktu. Sehingga eh,
massa masuk sama dengan massa keluar. Massa masuk sama dengan massa keluar. Nah, sudah selesai untuk persamaan komunitas. Selanjutnya kita ke hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Atau bisa juga disebut dengan lintasan Navier-Stokes. Jadi prinsip dari hukum ini, jumlah gaya eksternal itu sama dengan laju perubahan momentum total. Nah, pertama kita ke gaya eksternal dulu. Nah, kalau rumus dari gaya eksternal itu, jadi eh, P sama dengan P itu merupakan tekanan, sedangkan F viskos itu merupakan gaya gesek oleh viskositas fluida. Lanjut ke laju perubahan momentum. Rumusnya itu d per dt integral rho v dv. Selanjutnya kita ke tambah dulu, tambah atas. Nah, langsung kita ke selanjutnya ke pemisahan integral. Jadi d per dt integral rho v dv sama dengan integral rho dv per dt dt dv ditambah sigma s v eh, Vn ds. Selanjutnya ke hukum Newton. Nah, jumlah gaya eksternal itu sama dengan d per dt integral rho v dv. Nah, sehingga integral ditambah mu integral rho v rho v dv dv
ditambah profit PN. Nah, selanjutnya kita ke hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu yaitu dot P per dot T sama dengan min profit. Nah, maka didapatkan maka didapatkan Nah, persamaan ini disebut persamaan Navier-Stokes. Lanjut ke persamaan Bernoulli. Jadi persamaan ini menyatakan jumlah tekanan energi kinetik dan energi potensial uh, persamaan massa dalam fluida itu adalah konstan. Sehingga hukum hukum kekekalan energi mekanik EM atau energi mekanik sama dengan EK ditambah EP ditambah ET sama dengan konstan. Nah, di mana EK itu sama dengan 1/2 rho V kuadrat, EP sama dengan rho GH, dan EP sama dengan rho. Sehingga integral EMdV sama dengan integral EP ditambah EK ditambah ET dV. Integral uh, rho GH ditambah setengah rho V kuadrat ditambah V sama dengan 0. Nah, lalu didapatkan rho GH ditambah rho ditambah 1/2 rho V kuadrat sama dengan konstan. Nah, inilah persamaan Bernoulli. Ini yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Tetapi jika ada perhitungan viskositas, jika ada perhitungan viskositas per gaya gravitasi, maka jika ada perhitungan viskositas per gaya gravitasi, maka do per dot T ditambah setengah rho GH give rho eh, mohon maaf salah di sini, kita ganti dulu
Do per do T ditambah setengah rho V kuadrat. Rho V kuadrat ditambah rho E ditambah setengah rho V kuadrat V ditambah rho E V min mu per P min P rho V. Nah, selanjutnya ke ini ada persamaan Euler. Do V per do T ditambah sama dengan min 1 rho tambah G. Jadi aliran fluida ini komprehensibel tanpa melihat efek viskositasnya. Selanjutnya kita ke hukum Pascal. Ya, jadi definisi dari hukum Pascal ini sendiri yaitu tekanan yang diberikan di fluida dalam mode tertutup akan merata ke semua titik aliran fluida itu. Jadi dengan kedalaman yang harus sama. Kita tahu bahwa tekanan hidrostatis kedalaman H itu kita bisa tulis dengan P sama dengan rho P0 ditambah rho GH. Nah, sedangkan P0 ini sendiri merupakan tekanan di permukaan fluida. Nah, jika H1 sama dengan H2, maka P1 sendiri sama dengan P2. Nah, H1 ini merupakan kedalaman, sedangkan P ini merupakan tekanan. Lanjut. Selanjutnya kita ke tekanan hidrostatis. Nah, definisi P sama dengan F per A. Jadi P ini merupakan gaya persatuan luas. Jadinya sehingga F sama dengan rho GH A per A. Bisa dicoret, seret, seret. Jadi P sama dengan rho GH. Jadi ini merupakan rumus dari tekanan hidrostatis itu sendiri. Selanjutnya kita ke hukum Hagen. Hukum Hagen Poiseuille. Nah, pertama-tama kita hitung P kecil. Yang kedua, integrasikan dV per dt sama dengan integral V R kecil dA. Nah, asumsikan kecepatan awal, eh, kecepatannya itu stabil. Nah, jadi F pressure sama dengan F friction, sehingga min eta A dV per dx. Nah, didapatkan P1 min P2 di
R kuadrat sama dengan min 2 I R L dV per dr. Nah, lalu didapatkan lagi dV per dr sama dengan min P1 min P2 2 eta L, lalu diintegrasikan jadi VR sama dengan min P1 min P2 per 4 eta L R besar. Oh, mohon maaf, pada R besar jadinya R kecil. R kecil kuadrat tambah C. Nah, C ini merupakan kondisi batas. Nah, kondisi batas itu sendiri yaitu VR sama dengan maaf, jadi C sama dengan P1 min P2 per 4 eta L R besar kuadrat. Lalu substitusikan sehingga menjadi PR sama dengan min P1 min P2 per 4 eta L R kuadrat ditambah P1 min P2 per 4 eta L kali R kuadrat, sehingga PR sama dengan P1 min P2 4 eta L R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Nah, uh, selanjutnya berapa banyak? Maaf lagi banget. Berapa banyak cairan yang mengalir melalui tabung? Nah, misalkan ini tabung nih. Bentar, berapa eh, banyak cairan yang mengalir melalui tabung? Misalnya ini ada tabung. Ini merupakan DY, DZ, dan ini merupakan DX. Maka DV per DT sama dengan DX per DT kali DY per DY DZ. Nah, nilai ini sama dengan V. Sedangkan ini sama dengan DA. Sehingga DV per DT sama dengan P1 min P2 per 4 eta L integral R sampai dengan 0 RdR dikali integral 2 pi sampai dengan 0 dx R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat itu sama dengan P1 min P2 dikali pi per 2 L kali pi per 0 R R besar kecil kuadrat dr, sehingga
dV per dt sama dengan P1 dikurangi P2 I R pangkat 4 per 8 beta L. Jadi I sama dengan AP I R pangkat 4 per 8 eta L. Nah, ini merupakan inilah yang disebut dengan rumus hukum Hagen-Poiseuille. Lanjut ke hukum Hooke. Untuk fluida. Hukum untuk gaya gesek sama dengan mu A GV per dV. Nah, untuk hukum Hooke kan hukum Hooke Nah, ini hukum Hooke dengan hukum Newton ini digabungkan keduanya. Itu digabungkan. Jadi gaya gesek ini searah dengan sumbu Y dan berbanding lurus dengan deformasi delta Y pada fluida. Jadi dV per dy kali sigma Y delta Y Y sama mu A dV per. Nah, ini merupakan hukum Hooke untuk fluida. So, lanjut ke tegangan geser. P sama dengan gaya gesek per A. Dan T sama dengan mu A dV per dy per A. Hingga didapatkan P sama dengan mu dV per dy. Baik. Lanjut ke selanjutnya ke nomor Reynolds. Nah, jadi fungsinya dari ini yaitu yang pertama itu membedakan antara aliran laminar dengan turbulen dan turbulen. Selanjutnya untuk menentukan karakteristik aliran. Nah, jadi asumsikan nih ada tabung. Nah, ini merupakan aliran kecepatan V dan ini merupakan diameter dari tabung. Jadi RE sama dengan F gaya inersia per F viskositas. Nah,
F inersia ini merupakan gaya massa fluida yang bergerak, dan sedangkan F viskositas ini merupakan gaya gesek karena viskositas fluida. F inersia ini yaitu rho V kuadrat. Inersia ini merupakan rho V kuadrat akan, sedangkan untuk viskositas ini sedang mu VL per A. Nah, sehingga didapatkan RE sama dengan rho VD per rho VD per. Lanjut ke hukum Ohm dan Frida. Dalam Frida. Nah, jadi analoginya tuh tekanan P ini merupakan potensial listrik V, tekanan atau P sendiri ini merupakan potensial listrik V. Laju aliran merupakan arus listrik ini sesuai dengan hukum Ohm. Hukum Ohm I sama dengan V per R. Maka Q sama dengan delta P per R. Lanjut ke hukum Torricelli. Jadi eh, hukum ini berlaku, hukum ini berlaku untuk lubang kecil di dalam tangki. Nah, hukum ini juga tidak berlaku untuk aliran dalam pipa, di mana ada pengaruh hambatan. Jadi kesimpulan dari hukum Torricelli ini, jadi hukum ini itu berlaku untuk lubang kecil di dalam tangki dan tidak berlaku untuk aliran dalam pipa, di mana ada pengaruh hambatan. Mungkin sekian untuk pengerjaan soal nomor 2. Jika ada kesalahan dalam pekerjaan atau ada kesalahan dalam penyebutan persamaan, mohon mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan juga atau ada yang mau didiskusikan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan menjawab dan kita akan berdiskusi di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.